Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Dan daripada akhlak para salaf terdahulu diantaranya ialah hati mereka tidak pernah menanti, mengharap untuk diberi. Enggak ada tamak, enggak ada serakah, enggak ada perasaan pengen untuk orang itu mempedulikannya, memberikan sesuatu kepadanya. Yang ada sebaliknya, mereka berpikir bagaimana memberi kepada orang, bagaimana berbagi kepada orang. Mindset pikiran mereka itu bukan menerima tapi memberi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwa aku ini kaif akhdumul ummah, bagaimana saya berkhidmat kepada umat, enggak berpikir bagaimana umat berkhidmat kepada saya. Ini harus ada di benak khususnya para ulama. Enggak boleh mereka itu berpikiran hanya menanti hadiah orang, menanti pemberian orang. Khususnya kalau ada orang yang pergi dari luar negeri, dari Syam, dari Hijaz, kok aku gak dioleh-oleh ya? Kok saya gak diberi ya? Kok ini? Enggak boleh. Ya. Balhum ghafiluna mithlu dzalik. Bahkan mereka itu lupa, mereka itu enggak mau ingat akan hal ini. Enggak mau berpikiran untuk orang memberi. Ya. Wa kadzalik idza ahdu hum ila ahadin jaa minas safar al-madhkur syai'an tidak la tuhaddits anfu bi sanu sakafim dzalik. Kemudian kalau dia mereka yang pergi, kemudian mungkin umroh, mungkin pergi kemana, pulang, kemudian pernah memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu. Nah ketika orang itu kemudian pergi, tidak ada dalam hatinya perasaan aku dulu pernah memberi hadiah kepadanya, sekarang harusnya mereka memberi saya hadiah. Enggak boleh berpikir seperti itu. Berarti amalan kita bukan karena Allah, amalan kita meminta balasan manusia. Itu kalau penyakitnya ulama di situ. Tapi kalau penyakitnya kita orang awam biasa nih, pas wong rabi, ngei angpau, ngei hadiah, kemudian kita memberi hadiah. Ketika saya punya gawe, ketika saya nikahin anak, saya berharap aku biar ngei lu. Saya sampai pernah ketemu sama satu orang, yang orang itu ketika nikahkan anak, amplop itu berdatangan. Amplop berdatangan, setiap amplop itu ada tulisannya, lah petoro gak ikhlas ya. Nah, sama dia itu ditulis, umpamanya Haji Sodik 500.000, Haji Amir 350.000 tulis. Saya tanya, lah kenapa ditulis? Ngebeb ditulis sebab nanti kalau dia punya gawe ya minimal saya harus ngasih yang sama. Lah ini kan seperti ini kan berarti kita ini bukan beramal lillah, kita beramal untuk dibalas manusia. Makanya barang siapa yang memberi kemudian berharap dia untuk diberi ketika dalam keadaan yang sama, maka ini bukan akhlak para salaf kita. Ghafilun, mereka itu pura-pura lupa sudah. Kalau memberi itu pura-pura lupa. Ya, jadi makanya kalau pas ngasih orang ada acara atau apa jangan ditulis namanya. Kalau tulis nama itu nyindir, balik lah aku duwe gawe ya. Tapi kalau nggak ada namanya kan nggak tahu, masuk ke amplop sudah nggak tahu berapa, mau 1 juta, mau 2 juta, orang datang ya sudah. Ya. Ada satu kiai, saya kenal kiai ini, dia itu masya Allah, dia penceramah juga. Cuman yang namanya penceramah inilah nasibnya kurang jelas ya.
Tidak ada target tertentu. Beda mbek taksi, mbek Gojek lah ono pas ya. Berapa kilo sekian. Nih, kan tidak ada ceramah itu 1 jam 1 juta, setengah jam setengah juta kan tidak ada. Orang ngasihnya ini seenaknya, seikhlasnya. Nah, dan kadang-kadang ada yang Masya Allah jarak dekat ngasihnya banyak, ada yang jarak jauh ngasihnya sedikit, nggak tahu. Lah kiai ini Masya Allah, saya salut dengan cara dia. Dia itu kalau ceramah, dia punya kotak di rumahnya buat amplop. Setiap dia ceramah kemana, amplopnya nggak dibuka. Amplopnya dimasukkan tas, dimasukkan kardus tadi. Kemudian ini juga hari ini. Nanti kadang-kadang setiap 1 minggu atau 2 minggu, ada kadang 1 bulan baru dibuka. Dibuka kan nggak tahu ini amplopnya mana, nggak tahu kan. Nih. Lah kalau nggak tahu seperti itu kan dia nggak bisa terus ingat mana yang ngasih amplop banyak, mana yang tidak. Makanya diundang lagi pun walaupun dia ngasih amplop sedikit tetap berangkat, mau dia nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, ini 2 juta, iki 5 juta. Nih, nek sing 5 juta biasanya masih loro-loro ya berangkat. Nih, ngelu-ngelu, udan, banjir ya bismillah berangkat. Nih, tapi nek sing ini 1 juta 500.000, waduh, loro untuk tidak batal. Makanya kita nggak tahu seperti itu. Jadi dimasukkan semua, hebat ini cara kiai tadi ini. Jadi dia betul-betul tidak berharap akan hal itu. Dia cuma memang datang untuk berdakwah. Datang untuk menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian bal hum ghafiluna an dzalik bil kulliyah wa laysa dzalik min babi su'udzan bi akhihim innama huwa min bab tarkit tama'. Kemudian bukan berarti kita terus prasangka buruk dengan mereka. Ya. Tapi ini kita belajar agar kita nggak jadi orang yang serakah, berharap kepada manusia. Ya, bukan kita terus udon sama mereka, iki mulai kak ngei, ini ngasih, ini tidak, dan lain-lain. Akhirnya suudon kepada yang ini gini, yang itu gitu. Ini bisa balas jasa, ini nggak bisa balas jasa, ini dan lain-lain. Bukan, tapi masalahnya buat pribadi kita. Kita kok jadi orang yang tamak akhirnya, serakah, mengharap hal itu semua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala kalau mendengar orang-orang yang berlaku tamak, ya, kemudian maka beliau langsung introspeksi dirinya sendiri, ya, wa yataraham lahu, dan merahmati orang yang seperti itu, ya. Wa yaqul, mungkin ini adalah bagian daripada husnudzon dengan tetangganya, jazakallahu khairan. Ya, beliau orang yang sangat tidak ada dalam hatinya keagungan maupun cinta kepada dunia. Orang-orang kayak mereka itu berpikirnya itu selalu seperti yang saya sampaikan. Bagaimana dia manfaat untuk orang, bukan orang yang digarap supaya manfaat buat dia. Ini kan banyaknya sekarang ini kayak gini, semua ini maslahah. Mau yang politikusnya, mau yang ulamanya, mau yang ini, semua ini kadang-kadang semuanya maslahah. Mana yang menguntungkan, yaitu yang dibela. Mana yang menguntungkan, ya itulah yang dipilih. Itu yang terjadi. Bukan karena Allah dan Rasulnya. Mana yang di situ ada ridha Allah, mana di situ yang ada maslahat buat umat. Itu bukan itu sekarang pikirannya. Umat ini pikirannya sudah maslahat. Apa yang paling baik buat dirinya, ananinya, egois. Harus betul-betul kita ini belajar bagaimana menggapai ridha Allah. Ya. Karena kita hidup ini semuanya mau cari ridhonya Allah, hadirin. Ridho manusia ini apa untungnya? Ya. Untungnya itu apa buat kehidupan kita di akhirat nanti? Sebagaimana dalam riwayat orang yang 3 orang datang dengan amalannya, ya. 2 orang apa 3 orang? Yang satu penderma, orang suka derma di sana sini. Kemudian ketika meninggal ditanya malaikat, diperintahkan Allah untuk tanya,
Kamu derma ini buat apa? Jawabannya untuk membantu orang yang kasihan, miskin dan lain-lain. Bohong. Kamu kan derma itu supaya dibilang apa? Dibilang jawad, dibilang orang yang loman, yang dermawan, suka pujian orang. Karena itu kan kamu, iya. Maka terus kemudian dikembalikan semua amalnya dan kata malaikat, ambillah pahala dari orang-orang yang kau beramal karenanya. Yes. Allah nggak mau ngasih ganjaran, bukan karena Allah kok. Yang satu itu. Yang kedua, mujahid fisabilillah, orang jihad fisabilillah. Ada orang perang jihad fisabilillah. Dia jihadnya bukan karena Allah. Jihadnya supaya dapat untung, ghanimah. Orang jihad ini kan untungnya gede. Gimana tidak orang perang, apalagi zaman dulu, zaman jahiliyah. Zaman dulu, zamannya Rasul itu. Orang Arab itu kalau jihad, semua yang dia miliki dibawa dalam jihad. Jadi ada namanya salap. Salap itu ketika kita berhadapan dengan musuh, orang jahiliyah itu menantang dengan membawa emas-emasan yang begitu banyak. Iki loh aku patenono, bunuh saya, ambil harta yang sudah saya pakai semua ini. Jadi saking mereka itu beraninya orang-orang itu, sampai semua kekayaannya itu dibawa seakan-akan nantang, patenono aku. Aku duitku iki lho. Nah, kalau kita sekarang kan jihad disingkitno duwike. Ya. Ini ndak dibawa semua, bunuh saya kalau bisa memang. Nah, sampai sebegitunya. Nah, itu satu orang kalau perang jihad fisabilillah, itu perang satu orang, salapnya tok. Itu satu orang bisa 100-200 juta. Salapnya yang di bawahnya itu, yang di tubuhnya itu diambil sudah 200 juta sendiri. Lah kalau 10 2 miliar hadirin. Nah, karena itulah jihad ini, itu belum ghanimah, nanti harta rampasan yang begitu banyak, triliunan. Lah kalau sudah seperti itu hadirin, ini kan niat harus betul-betul ikhlas. Kalau dia perang hanya untuk mendapatkan emas-emas tadi ini, ya dia kaya memang, tapi bukan lillah, bukan fisabilillah, fisabilil mal. Ya. Akhirnya orang ini mujahid meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, malaikat tanya, kamu jihad karena apa? Li'a'la kalimatillah, saya ingin mengangkat nama Allah, perintahnya Allah untuk berjihad pada mereka orang-orang yang menyerang kita. Dan jihad itu kan harus kepada orang yang menyerang kita. Enggak ada riwayatnya Islam jihad itu marani, enggak ada. Kecuali kalau membahayakan kita baru kita jihad. Kemudian ya Rasulullah sendiri berapa kali, Sayyidina Hamzah kan sudah ngomong, ya Rasulullah ayo jihad, mereka sudah kurang ajar. Enggak, belum ada perintah dari Allah. Ya Rasulullah ayo jihad. Sampai Sayyidina Hamzah pernah marah ke Rasulullah waktu itu sampai nyesel. Gak kuat aku perbuatan orang-orang kafir ini. Zalim mereka ini. Kita terlalu diinjak-injak terus. Katanya Rasulullah, ini loh, Nabi itu enggak yantiku anil hawa. Bukan karena hawa nafsu, emosi dan lain. Enggak ada perintah. Begitu ada perintah dari Allah, langsung orang-orang yang memerangimu, perangi. Nah, perintahnya yang memerangimu, perangi. Yang mengusir kamu dari rumah kalian, perangi. Disitulah akhirnya jihad itu perintahnya turun. Nah, ditanya kamu untuk apa jihad? Ma kalimatillah. Bohong kata malaikat. Golek duit kon. Kamu cari uang, cari ghanimah. Akhirnya dikembalikan pahalanya jihad semua itu. Dilempar ke api neraka, na'udzubillah, karena bukan karena Allah dia itu melakukan jihad. Terakhir, ya ini dai. Ya, dai. Ulama ngajar sana, ngajar sini, ceramah sana, ceramah sini, meninggal dunia ditanya sama Allah. Kamu ceramah buat apa? Kamu ngasih nasihat orang ini buat apa? Katanya untuk menyampaikan agama Allah, mengajak orang dalam kebaikan. Goro. Kon ceramah golek duit. Ya. Kamu ceramah cari duit. Kamu cari pengaruh. Kamu cuman mau cari kedudukan. Bukan karena Allah kamu melakukannya. Dilempar semua pahalanya. Blak, wis pen gitu pahalamu. Fayu'mar bihi ilan nar. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu
mesti kita berbuat segala sesuatu itu murni niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annahu yanbaghi laka idza ursilat hadiyah wa alimta min akhikal mukafa 'alaiha lima huwa 'alaih minal ma'ruf an tukhbirahu bidzalik 'ala lisanil qasid wa taqulahu qul li akhi fulan inna hadza amrun la yastahiq mukafa'at 'alaik wa qad aqsama 'alaik akhuk ba'di adami mukafa'ah fihi jabran li khatirihi wa dzalika li ajli an yastarih min ta'abil mukafa'ah walau lahdhah. Sampai-sampai orang dulu itu kalau dia dapat hadiah dari temannya, tanya dulu, kamu ngehadiahin ini murni hadiah, apa kamu karena balas budi pernah dulu saya kasih? Kalau cuman karena balas budi dulu pernah dikasih, ojo. Tapi kalau kamu memberikannya memang karena Allah, silahkan. Untuk apa? Saya jaga hati. Saya supaya benar hati saya ini, memberikan saya itu karena Allah. Tapi kalau kamu bales, nanti kalau saya punya lagi, saya akan berpikir, iki ngeletake bales mana enak iki. Apalagi kalau balasannya lebih, tambah. Makanya orang dulu kalau sudah memberi hadiah, mau dibales mereka nggak mau. Ojo, jangan. Saya berbuat ini karena Allah, murni. Tapi kalau kamu bales gini, nanti saya akhirnya berubah pikiran. Dan kamu juga begitu. Ya, jangan memberikan kepadaku karena balasan perbuatanku kepadamu. Walaupun hadirin, memang kita ini diajarkan untuk hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang itu kalau dibuat baik sama orang, ya balas perbuatan baik. Jangan orang berbuat baik kamu balas dengan perbuatan buruk, itu enggak benar. Orang berbuat baik kamu balas dengan perbuatan baik. Kalau perlu yang itu kelas biasa. Orang baik sama sampean baik dengan dia itu kelas biasa, normal. Nek orang berbuat baik sama sampean berbuat buruk bajingan kon. Ngono lho. Tapi kalau orang berbuat buruk sama Anda berbuat baik, wali sampean, soleh sampean. Kelas menengah ke atas dalam iman. Yang normal hal jazaul ihsan ilal ihsan. Wong apik mbek sampean apik iku ngena wis iku minim. Tapi kalau orang baik sama sampean jahat, bajingan kon, rusak hatimu itu. Nih, orang sudah baik seperti itu kamu gitukan, nggak beres kamu ini. Rusak, akhlakmu rusak, hatimu rusak. Tapi yang hebat hadirin, orang berbuat buruk sama dia, tapi dia berbuat baik. Waduh, ini kelasnya wali ini. Dan nggak gampang seperti itu. Ini seperti itu tuh perbuatan orang-orang yang hatinya bersih. Kayak Rasulullah dulu ketika jalan mau ke masjid diludahin satu Yahudi. Dwi. Setiap lewat didoni. Dwi. Setiap lewat didoni. Dwi. Lewat masjid mesti diludahin. Sampai akhirnya pas lewat enggak diludahin Rasulullah. Bingung, ini yang biasa ngidoni aku. Kemudian Rasul tanya, mana fulan yang biasanya gini? Oh, sakit. Ketika sakit Rasulullah yang pertama kali menjenguk. Kaget Yahudi ini. Duh, apa kon ini? Mentang-mentang saya sakit mau balas dendam? Enggak, saya mau menjenguk orang sakit. Saya mendoakan insya Allah sembuh. Saya cuma mau menjenguk aja. Nangis iku wong. Ya Allah. Orang yang saya baiki, yang saya muliakan, belum datang menjenguk saya. Sampean yang tiap hari saya hina, saya ludahin. Datang sebelum mereka. Ya, oke, hebat. Ya. Orang itu seperti itu hadirin. Ini kelas-kelas menengah ke atas ini kelas orang hati-hatinya bersih. Ya. Saya pernah guru saya Habib Umar. Pernah guru saya Habib Umar itu dijadwalkan ke beberapa tempat. Tuh 2, 3, 4. Tahun kemarin keempat itu. Tahun selanjutnya keempat itu. Tahun selanjutnya mau keempat itu ada yang ngasih masukan, Beb, yang nomor 4 ini sampean sudah datangi 2 kali, tapi kalau sampean pulang ngerasani sampean ngilokno opo Habib Umar gak alim ini. Kalau yang 3 ini Masya Allah Beb, setiap antum datengin pulang dia seneng, yang 3 ini sudah tepat.
kita datengin itu. Tapi yang satu ini, Beb, aduh, gregetno ati. Gimana kalau di jadwal yang akan datang kita hapus yang satu ini? Jawaban Habib Umar, loh keliru kon. Yang 1, 2, 3 ini dihapus nggak apa-apa. Yang 4 ini yang justru jangan dihapus. Itu yang harus didatengin. Ayo kon iso kon koyo ngono. Nek Habib Jamal sing dikei tartib sing nomor 4 itu talak 3 wis. Usah tekani maneh sak umur hidup sampai mati. Tapi orang-orang kalau hatinya bersih itu ya. Yang justru yang 4 ini kalau mau digagalkan yang 3 ini gagalkan. Yang ini jangan. Justru ini laisal wasil bil mukafi. Orang silaturahim bukan dengan yang sama-sama baik. Justru yang buruk itu. Akhirnya betul kata Habib Umar. Sekarang yang nomor 4 ini lebih cinta ke Habib Umar lebih dari yang lain. Tapi nggak langsung, butuh waktu. Ya, kita kadang-kadang berbuat baik sama orang yang nggak senang sama kita ini nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali sampai betul-betul lunak. Ya, dan ini muamalah seperti ini tidak terlibat yang namanya nafsu. Wis terlibat nafsu wis gak iso. Nggih. Waqad ursilat marratan li akhi Syekh Samsuddin Al-Barhamtushi rahimahullah taala hadiyatan qalilah fa arsal ilayya adha'afaha fa alimat bidzalik kubru muru'atihi lakin la yakhfa 'anal bidayah wa bil hadayah matlubah syar'an. Ya. Diantarkan hadiah suatu kali kepada saudaraku Samsuddin Al-Baharmutushi. Beliau ketika diberi hadiah sedikit, ya. Kemudian arsal tu marrah li akhi, aku bukan ursilat, maaf, arsal tu marrah, aku pernah satu kali memberi hadiah untuk, kemudian dia memberikan kepadaku berlipat-lipat ganda. Ya. Dia melakukan seperti ini likubri muru'atihi, karena memang orang ini orang yang sangat menjaga muru'ah, marwahnya, harga dirinya. Ya, harga dirinya. Jadi orangnya tidak terus menanti. Kalau dibaiki, berpikir bagaimana berlipat ganda membaiki dia. Ya. Isin aku lek wong ngeki aku, terus aku menang, tak kasih yang lebih. Ya. Ini beliau seperti itu. Kemudian dimanapun, tapi yang paling afdol yang pertama kali memberi hadiah. Ya, hadiah ini hadiah kata Rasulullah, tahadu tahabu. Sering-seringlah kalian itu kalau dapat rezeki beri hadiah. Khususnya saudara-saudara kita itu. Kasih hadiah. Orang kalau dikasih hadiah itu seneng. Walaupun kadang-kadang nilainya kecil, apalagi nilainya besar. Kata Rasul itu kalau orang saling memberi hadiah akan saling cinta. Ya, beri. Untuk supaya silaturahim itu bagus. Ya. Diajarkan oleh guru-guru kita dulu itu, kalau keluar dakwah dan mana, itu bawa hadiah. Nanti orang yang ngundang itu dikasih. Ya. Minyak atau apa. Sampean orang Malang kan. Sampean kalau keluar kota, ojo lali, keripik tempe gitu. Malang lah terkenal keripik ya. Bawa 1 dus, bagi-bagi. Kalau saya orang Batu, keripik Batu itu keripik apa? Apel atau keripik kentang ngasih ke orang itu supaya seneng. Ya. Pemene dadi kiai ku yo enak lho. Ya. Omah gak tau tuku beras ya dikirimi tok ae. Minyak, sembarang kali sampai gudang kadang-kadang pol-pol. Kalah niku Pak sing dodolan beras itu. Sampai saudara saya itu kalau datang ke rumah saya, gudang saya dibuka, jupuki kabeh. Mumpung durung melempem jadi. Alhamdulillah orang tamu datang bawa sembarang kali. Saya enggak tahu yang ngasih siapa, saya enggak tahu. Terus alhamdulillah, ya masih banyak orang-orang ahlul khair yang memberi hadiah. Tak dongakno sing hadiah-hadiah iku rezekine berkah. Sing gak ngahadiah bisa tak dongakno barokah. Yang memberi tidak memberi semuanya sama. Walaupun yang memberi barokah lebih gede rek. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Tadi yang saya sampaikan. Wa khabar al hadiyah tudhab wa haras sadr.
hadiah itu menghilangkan, mengobati panasnya, rusaknya, kotornya hati. Ayo. Saya masih ingat ada seorang soleh, orang alim tapi majdzub ya. Pernah saya sama beliau itu menemani beliau. Memang orangnya nggak bisa dijadikan kuduah gitu, contoh. Tapi hatinya bersih, loman. Nek bagi duit itu kayak gak wedi melarat. Jadi saya pernah naik mobil ngantarkan beliau, dia orang luar kota. Waktu itu ke Jawa Timur, saya yang ngantarkan naik mobil saya Panther, masih iling, motorku Panther biyen. Saya yang ngantarkan, itu orang-orang itu semua dikasih. Itu memang orangnya suka guyon. Waktu saya parkir gitu, tukang parkir itu dipanggil, anjing. Moron redek kayak waduh diloko piye wis. Ngamuk tukang parkir. Ngamuk tukang parkir dikei dhuwit 1.000 zaman biyen lho. PNKB. Moro mesem, nggih Pak, matur nuwun. Bayangno kan dipisui lho iku. Deber ketok 1.000 mundur. Oh matur nuwun Pak, monggo mau. Tara ya Allah, aku lemes aku mlaku mbek sampean iki Tara. Lho gak apa-apa. Ya. Nah, saya cuma bingung itu lihat orang aja kalau dipisui dikei duit hilang kok ngamuke. Ya. Apalagi kalau dipuji, cakep sini dikei duit, bayangkan. Tambah seneng lagi dia. Wong ganteng rene yo. Terus kayak ono 1.000. Gak iso turu iku rek. Makanya orang memberi hadiah itu menghilangkan. Ini ceritanya ya seorang wali min auliyaillah ya dari Hadramaut di Tarim. Dia itu punya saqayah niku napa. Saya tutup cerita ini nanti aja supaya tinggal satu, saya takut azan. Kemudian mulailah dengan hadiah ya akhi dengan cara yang syar'i ya, dan jangan pernah menanti berharap dihadiahi orang ya, atau menanti untuk dibalas hadiahmu oleh orang ya. Barang siapa yang melakukan seperti itu berarti kau keluar dari jalan salafmu, maka ketahuilah hal ini ya. Mulailah memberi, jangan berharap untuk diberi. Kalaupun memberi jangan berharap untuk dibalas. Ini jalan salaf kita. Wis iku intine. Semua yang diceritakan dari awal sampai akhir intinya di sini. Kasih, jangan harap dikasih. Beri, jangan harap untuk diberi. Jangan harap untuk dibalas pemberianmu kepada siapapun. Berbuatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hadiah itu Masya Allah besar untungnya. Sekecil apapun menguntungkan, apalagi kalau besar ya. Ada seorang wali min auliyaillah, artinya bersih. Dia itu mau berderma, membuat sikoyah. Sikoyah itu biasanya air minum yang diwakafkan atau ya musbal untuk diminum orang-orang yang kehausan. Kalau zaman di Indonesia, di Jawa dulu itu kendi Pak. Kendi di rumah orang-orang di Jawa itu biasanya di depan rumahnya itu kan ada kendi ya. Itu kan buat siapa saja yang lewat mau minum silakan monggo diminum. Mau biyen iku gak pati sugih tapi loman-loman. Wong saiki tambah sugih tambah medit-medit. Ya, mestinya kan ada air mineral lah depan rumahnya, ambek kulkas ngono. Tak jamin hilang kabeh sak kulkase sak banyune kok. Ya. Jadi mestinya orang dulu yang miskin loman. Kita yang semakin kaya saat ini mestinya lebih loman. Di rumah itu, depan rumah itu bikin pendingin es buat orang minum kalau perlu. Karena paling afdolnya sedekah itu air kata ulama. Ya, kalau tidak salah ada hadisnya itu. Nah, beliau cari tempat yang strategis buat orang-orang yang safar dalam perjalanan itu. Cari tempat, beli air. Air. Kemudian ketika pertama kali di launching, Masya Allah airnya bersih, bagus, orang lewat situ langsung minum semua. Dapat 3 hari sepi.
Dapat 3 hari, sepi. Dilihat airnya keruh, kotor. Kayak ada kotoran burung dan lain-lain. Dibersihkan, dikuras. Dapat 3 hari kotor lagi, padahal biasanya gitu-gitu itu sebulan baru kotor. Ini 3 hari sudah kotor. Akhirnya si Habib ini minta tolong muridnya untuk mengintai kira-kira ono gak sing ngelebokno kotoran. Apa murni itu kotoran datang atau ada yang masukkan? Siap. Akhirnya diintai. Malam-malam dilihat dari jauh. Ini tempat ini memang tempat nggak banyak orang tinggal. Tak taunya bener ada orang bawa kuda. Begitu turun dari kuda bawa karung kotoran. Oh, iki ngarai. Kurang ajar ini. Ini pasti bajingan. Saya ikuti siapa orang ini. Diikuti naik kuda belakangnya. Nggak taunya kaget dia. Hah? Sepupunya sendiri. Sepupunya si Habib ini. Ya Allah. Ya apa nyampe noni. Bingung dia. Tapi ya sudah mau apa lagi. Ya. Kemudian sampai di sana nyampe. Habib sudah ketemu orangnya. Betul ya, berarti ada orang yang ngotori, ada Habib, saya lihat sendiri. Terus saya kejar, saya lihat di belakang. Terus nggak taunya Fulan bin Fulan, saudaramu sendiri. Hah? Ayo lek kon terus lapo. Labrak rek sapa maneh. Ya, kurang ajar. Tapi langsung beliau, itu sepupu saya. Astagfirullah. Berarti saya yang enggak beres. Saya kurang silaturahim sama dia. Saya kurang memperhatikan dia. Ini yang menyebabkan dia seperti ini. Jadi langsung yang dituduh dirinya dulu. Nek awake dhewe lak gak. Kurang apa aku iki? Wah, semuanya. Aku lo gak tahu ngurusi, aku lo gak tahu ngene. Kita gitu, nafsu hawa. Ini Isa'ah bil ihsan. Dia panggil anak-anaknya. Ayo anak-anak datang semua ke rumah. Dipanggil anak-anaknya. Kamu ke pamanmu ini, sepupuku ini, paman kan berarti. Terakhir ke sana kapan? Rioyo biyen naiki, kesuwen. Besok gantian. Ini, besoknya ini datang beri hadiah. Terakhir semuanya sudah saya. Yes. Siap. Besok ini datang anaknya, Assalamualaikum, salam, balik, Masya Allah, ngasih hadiah. Besoknya yang ini, besoknya yang ini, terakhir sudah semua sudah bapak. Misanannya tadi, Habib ini sendiri yang datang. Ya, datang sampai di sana, dia ngasih hadiah, oh, minta maaf, saya jarang kesini, gini-gini, oh enggak apa-apa. Wes. Selesai di silaturahim ngasih hadiah semuanya kan. Suruh nguras lagi itu sakoya itu. Ayo kurasan saiki. Setelah dikuras lihat tetap dipantau. Kalau masih ngasih kotoran lagi berarti saya kurang hadiah ini. Kurang silaturahim. Ya perhatikan ya 1 hari, 2 hari, 3 hari pas setelah dibersihkan dapat 3 hari datang lagi numpak jaran teko maneh nemen wong iki rek ya. Tapi terus turun nggak lagi bawa karung kotoran bawa buhur wewangian diwangikan itu tempat. Terus airnya itu dikasih yang namanya asnan. Asnan itu kalau orang tarim supaya air itu nikmat rasanya diberi asnan itu. Jadi campuran buat air enak gitu. Kalau diminum itu enak. Habib Umar aja kalau datang ke Indonesia membawa itu. Asnan itu buat air yang dia minum. Nikmat rasanya. Apalagi dingin dikasih itu. Rasanya kayak apa ya? Kayak vanila gitu loh. Enak. Ini dikasih ya. Besoknya tambah rame orang-orang, gini wangi, banyunya enak. Terus datang lagi,
Yang memantau ini lapor ke Habib itu, Habib datang lagi, ya Allah. Tapi lain ini, Habib. Kenapa? Sekarang dia datang membawa bukhur, membawa wangian, memberi asnan, sampai gara-gara itu banyak orang datang. Alhamdulillah. Berarti berhasil. Itu loh gunane hadiah. Jadi semua orang yang kadang-kadang dunun, prasangka buruk, ya orang nggak ada yang selamat dari itu. Itu semua hilang. Kalau sampean datangi rumahnya gawokno hadiah, semua seneng. Walaupun kadang hadiah itu tidak ada nilainya, tapi perhatian kita itu mahal. Makanya kalau ada orang-orang yang kelihatannya nggak seneng sama kita, datengin rumahnya kasih hadiah, selesai nanti. Menengkan itu kadang-kadang selesai, bangunan kayak hadiah. Pokoknya hadiah 10 juta, tambah mari wis. Makanya itu kita diajarkan oleh para as-salafun as-salihun untuk bagaimana memulai memberi hadiah, tapi jangan pernah berharap untuk dibalas hadiah tersebut. Dan jangan pernah mempunyai pikiran mindset untuk agar orang datang memberi. Jangan. Berpikirlah bagaimana memberi orang. Ini loh, ini yang harus di sini. Ya. Sekarang kita ini enggak, iki ono haji sugi, iki hajiku. Ya, iki hajiku. Ini orang-orang yang harus memberi saya. Jadi pikirannya itu untuk menguasai orang agar menguntungkan dia. Dakwah enggak seperti itu hadirin. Ini dakwah ini buat semuanya. Siapa yang mampu untuk kita bantu, kita bantu. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan Habib Ali Habsyi, hammi khidmatul ummah. Ya, aku punya tujuan itu berkhidmah untuk umatnya Nabi Muhammad ini. Lah orang itu kalau sudah berkhidmah buat umatnya Nabi Muhammad, kata guru saya Al Habib Umar, beliau pernah berkata, inna dunya wal akhirata la khadimatun li khuddami Muhammad. Nek sampai-sampean berkhidmat kepada umat Kanjeng Nabi, dunia sampai akhirat berkhidmat buat Anda yang berkhidmat untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khidmat, ya, seperti itu yang senantiasa harus ada di benak pikiran kita. Jadilah orang yang manfaat buat orang lain. Jangan orang lain dimanfaatkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.